Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita bertemu kembali dengan Ustazah Titis di semester 2 ini dalam mata pelajaran bahasa Arab. Baik. Kita bertemu di mata pelajaran bahasa Arab untuk kelas 8. Sebelum kita melanjutkan ke materi kita harus mengetahui tentang kompetensi dasar yang harus kita pelajari pada hari ini, yaitu memahami fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, bunyi kata dan makna dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema ar-riyadhah yang melibatkan tindak tutur memberi dan meminta informasi tentang tujuan sebuah aktivitas dengan perhatikan susunan gramatikal an, lan, li, kemudian fi'il mudhari. Mendemonstrasikan tindak tutur memberi dan meminta informasi tentang tujuan sebuah aktivitas dengan memperhatikan susunan gramatikal an, lan, li, dan fi'il mudhari baik secara lisan maupun tulisan. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu mengidentifikasi bunyi huruf kata, frase, dan kalimat sederhana terkait topik ar-riyadhah baik secara lisan maupun tertulis. Menemukan makna dari ujaran kata, frase, dan kalimat sederhana terkait topik ar-riyadhah. Baik, sekarang siapkan buku tulis, pensil maupun bolpen. Kalian tulis apa materi pada hari ini. Ikuti bersama-sama. Qurratur risyati, qurratur risyati, qurratur risyati. Apa artinya? Bulu tangkis. Ditulis beserta artinya ya. Qurratul yadi, qurratul yadi, qurratul yadi. Apa artinya? Voli. Qurratul qadami, qurratul qadami, qurratul qadami. Sepak bola. Qurratus sallati, qurratus sallati, qurratus sallati. Bola basket. Qurratu, 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 bola. Jadi qurratu itu adalah bola. Dari pertama qurratur risyati, bulu tangkis, qurratul yadi, voli, qurratul qadami, sepak bola, qurratus sallati, bola basket, qurratu, bola. Selanjutnya qurratut tawilati, qurratut tawilati, qurratut tawilati. Tenis meja. Jumbazun, 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 senam. Rimayatun, 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 memanah. Jangan lupa silakan ditulis mufradat maupun kosakatanya beserta artinya ya. Saya lanjutkan. Tinis, 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 tenis. Seperti ini yang gampang dihafal ya. Tinis, tenis. Mal'abun, 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 lapangan. As-sibahatu, 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 berenang. Difa'un nafsi, difa'un nafsi, difa'un nafsi, bela diri. Dibaca berulang-ulang beserta artinya, kemudian ditulis di buku tulis kalian supaya untuk memudahkan menghafal. Qurratur risyah, qurratul yadi, qurratul qadami, qurratus sallati, qurratu, qurratut tawilati, jumbazun, rimayatun, tinis, mal'abun, as-sibahatu, difa'un nafsi. Baik, Ustazah lanjutkan dulu. Nah, kita akan belajar. Sebelum kita belajar seperti yang kompetensi dasar yang kita pahami di awal, an, lan, li, kemudian ada fi'il mudhari. Kita belajar tentang dhamir. Apa sih dhamir itu? Dhamir adalah kata ganti. Ya, dhamir adalah kata ganti. Apa saja kata ganti? Contoh, ada huwa,
Kalau subjeknya Muhammad, maka kata gantinya siapa? Dia laki-laki. Ya, Khadijah perempuan, berarti dia perempuan. Dhamir itu kata ganti ya. Saya, kamu, dia, kita, itu kata ganti. Selanjutnya baru kita belajar fi'il mudhari. Apa sih fi'il mudhari itu? Fi'il mudhari adalah kata kerja yang sedang dilakukan atau dikerjakan. Fi'il mudhari atau fi'il mudhari. Baik, ini yang dinamakan dengan dhamir. Perhatikan di slide-nya Ustazah. Kata ganti. Maaf. Kata ganti diantaranya ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ini semua disebut dengan dhamir atau kata ganti. Kita baca bersama-sama. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Bisa? Dia laki-laki. Huwa itu dia laki-laki. Huma, dia laki-lakinya ada 2. Hum, mereka laki-laki. Jadi ada banyak mereka, tapi diantaranya mereka hanya orang laki-laki. Hiya, dia perempuan. Huma, dia perempuan ada 2. Jadi laki-laki juga huma, perempuan juga huma, jika jumlah mereka 2. Hunna, mereka, tapi jumlahnya mereka perempuan. Anta, kamu laki-laki. Antuma, kamu, jadi ada 2 kamunya, laki-laki. Antum, kalian, tapi semuanya terdiri dari orang laki-laki. Anti, kamu perempuan. Antuma, kamu perempuan ada 2. Sama ya dengan ini. Kamu perempuan ada laki, kamu perempuan kamu laki-laki ada 2, dan antuma yang di sini kamu perempuan ada 2. Antunna, kalian, tapi semuanya terdiri dari orang perempuan. Ana, saya, ya saya kan bisa laki bisa perempuan. Nahnu, kita semuanya terdiri dari laki-laki dan perempuan, semuanya kita. Kami itu dalam bahasa Arab adalah nahnu. Baik, saya lanjutkan. Jangan lupa materi ini juga ditulis di buku tulis kalian masing-masing. Saya lanjut. Maaf. Sekarang kita belajar dhamir, kata ganti, kemudian ditambah dengan fi'il mudhari', kata kerja sedang dilakukan. Zahaba, yadhabu, artinya pergi. Zahaba itu pergi. Yadhabu, dia laki-laki sedang pergi. Ya, ini fi'il mudhari'nya. Saya lanjut dulu ya. Adhabu, saya sedang pergi. Ini berasal dari dhamir ana. Ya. Tadhabu, kamu laki-laki sedang pergi. Itu berasal dari dhamir anta. Tadhabina, kamu perempuan sedang pergi, berasal dari dhamir anti. Yadhabu, dia laki-laki sedang pergi, berasal dari dhamir huwa. Tadhabu,
Dia perempuan sedang pergi berasal dari dhamir hiya. Nadhhabu, kita sedang pergi berasal dari dhamir nahnu. Baik, perhatikan. Biasanya yang sering kita pelajari dan sering kita pahami ada 6. Tadi kan banyak Kak ya kata ganti yang di awal tadi ya, ada huwa, huma, humiyah, huma, hunna sampai ana, nahnu. Nah, biasanya yang sering kita gunakan itu 6. Ana, anta, anti, huwa, hiya, nahnu. Saya, kamu laki-laki, kamu perempuan, dia laki-laki, dia perempuan, kita. Itu yang sering kita pelajari. Ya. Dhahaba itu artinya pergi. Kalau saya yang pergi, ya, saya sedang pergi, maka berubah depannya ini berubah menjadi huruf alif. Adhabu berasal dari kata ganti ana atau dhamir ana. Kalau kamu laki-laki sedang pergi, maka depannya huruf ta. Ya, ini berasal dari dhamir anta. Kalau kamu perempuan sedang pergi, depannya huruf ta juga dan belakangnya ada ya, sukun dan nun. Tadhabina, maka berubah seperti itu. Jika dhamirnya huwa, maka berubah yadhabu, depannya huruf ya. Hiya, dia perempuan. Tadhabu, ini sama dengan dhamir anta. Makanya sudah tadi taruh di sini. Nah, ini sama nih. Ya, hiya sama anta. Tadhabu, tadhabu. Depannya huruf ta. Nahnu, ya, kita berubah menjadi nadhabu, depannya huruf na. Kita sedang pergi. Baik, kita lanjutkan. Contohnya ya. Sekarang kita buat contoh kata ganti, kemudian fi'il mudhari. Ahmadu yadhhabu ilal madrasati. Ahmadu yadhhabu ilal madrasati. Nah, di depan itu ada huruf ya. Apa sih artinya? Ahmad sedang pergi ke sekolah. Ahmadu yadhhabu ilal madrasati. Ahmad sedang pergi ke sekolah. Di depan huruf ya. Nih, yadhhabu. Kenapa kok jadi yadhhabu bukan dhahaba lagi, Ustazah? Karena subjeknya ini Ahmad. Maka kata gantinya Ahmad apa? Dia laki-laki. Dia laki-laki tadi berubah menjadi apa? Depannya huruf ya. Jadi yadhhabu. Fahim tuh? Sudah lanjut. Khadijatu tadhhabu ilal madrasati. Di depannya ada huruf ta. Artinya Khadijah sedang pergi ke sekolah. Khadijah sedang pergi ke sekolah. Dhahaba tadi berubah menjadi tadhhabu. Karena Khadijah ini kata gantinya kan dia perempuan. Ya kan? Maka berubah menjadi tadhhabu. Depannya huruf ta. Ini aja yang kita pahami sebenarnya Kak. Depan-depannya ini berubahnya. Ya. Kita lanjut. Anti tadhhabina ilal madrasati. Ta di depan, ya dan nun di belakang. Artinya kamu perempuan sedang pergi ke sekolah. Tadhhabina. Nah, ini berubahnya karena di sini kata gantinya adalah anti, subjeknya anti. Kamu perempuan, berubah depannya huruf ta, terus belakangnya ada ya dan nun. Itu yang harus kita pahami, perubahan-perubahan tersebut. Ya, kita lanjut. Ana adhabu ilal madrasati. Ada alif di depan dan saya, artinya saya sedang pergi ke sekolah. Ana kata gantinya saya. Lah depannya nih huruf a, adhabu. Ya. Kalau tadi dia laki-laki yadhabu, dia perempuan tadhabu, kamu perempuan tadhabina. Kalau saya a, adhabu, depannya huruf a. Alifnya di depan. Baik, Ustazah tadi selanjut. Nah, perhatikan contoh yang ini. Hiya tadhabu ilal madrasati. Dia perempuan sedang pergi ke sekolah.
ada huruf ta di depan. Yang kedua, huwa yadhabu ilal madrasati, artinya dia laki-laki sedang pergi ke sekolah. Ada huruf ya di depan. Oke, baris yang pertama, hiya tadhabu. Nah, ini yang berubah huruf ta ya, karena kata gantinya hiya. Kalau huwa, nih dilihat subjeknya huwa, maka berubah menjadi depannya huruf ya, yadhabu. Kalau anta, kamu laki-laki, sama dengan hiya tadhabu, depannya huruf ta. Pokoknya anta itu sama dengan hiya ya, anta itu sama dengan hiya. Ingat-ingat ya perubahan-perubahan hurufnya yang difahami. Nahnu itu artinya kita sedang pergi ke sekolah. Ilal madrasati, ke sekolah. Nadhabu, kita sedang pergi. Nah, kata gantinya nahnu. Jadi di depannya ada huruf nun, Nah, ini ya yang berubah. Oke, sudah lanjut. Perubahan kata kerja disesuaikan dengan dhamirnya. Nah, ini latihannya. Latihan tentunya juga ditulis di buku tulisnya ya. Jadi nanti dikumpulkannya, satu, menulis materi pada hari ini, ada mufrodat, ada dhamir, ada fi'il mudhari'. Dan latihan yang ini ya, latihan yang ini. Oke ya. Perubahan kata kerja disesuaikan dengan dhamirnya. Kerjakan latihan di bawah ini. Saya kasih contoh di sini. Ada nasoro. Kalau ini sudah tadi kasih contoh satu, berubah kata kerjanya anak, kok kata kerja, maaf, berubah kata gantinya anak, maka perubahan hurufnya adalah alif di depan nih, ansoru, sama aja ya, saya sedang menolong artinya. Bagaimana kalian kerjakan ketika kata gantinya berubah menjadi anta? Ditulis ya. Kata kerjanya berubah menjadi anti, ditulis apa perubahannya di sini ya, sampai nahnu. Yang kedua ini yang pertama ya. Kataba, menulis. Bagaimana jika kata gantinya berubah menjadi ana? Saya yang menulis, gimana? Kamu laki-laki yang menulis, kamu perempuan yang menulis. Kalau dia laki-laki, saya kasih contoh. Yaktubu. Ya, depannya huruf ya. Bagaimana jika hiya? Bagaimana jika nahnu? Nomor 3, jalasa, duduk. Bagaimana ketika berubah kata gantinya ana? Anta, anti, huwa. Ini enggak ada contohnya. Saya tadi kasih contoh deh. Di hiya ya. Jalasa berarti apa? Tajlisu. Maaf ya Kak, karena lupa nggak ditulis, jadi tulisannya agak jelek. Tajlisu, maaf titiknya 2 nih, mana titiknya nih, nggak kelihatan. Sini ya. Tajlisu, dia perempuan sedang duduk. Bagaimana berubah menjadi nahnu, kita ya. Jadi yang kosong-kosong ini dikerjakan ya, latihan seperti yang sudah dijelaskan di awal. Qoro'a sekarang membaca. Bagaimana qoro'a membaca nomor 4 ya. Bagaimana jika kata gantinya berubah menjadi ana? Saya yang sedang membaca. Kalau kamu laki-laki yang sedang membaca, maka berubah menjadi taqra'u. Bagaimana jika berubah anti, huwa, hiya, dan nahnu? Oke? Selamat mengerjakan. Jika ada yang kurang difahami, silakan bisa wapri Ustazah Titis, bisa telepon Ustazah Titis maupun yang lain. Insya Allah Ustazah bantu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Akhirul kalam. Mohon maaf atas segala khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.